Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, index, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, kembali hari ini saya mau sharingkan tentang sebuah karakteristik gerakan harga apa yang disebut dengan ketidakseimbangan atau imbalance. Oke, seperti apa teman-teman imbalance ini? Ini sangat penting kita yang melakukan strategi trading di metode price action. Nah, jadi imbalance ini adalah seperti ini teman-teman. Namun sebelum saya teruskan, teman-teman saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, kembali lagi teman-teman. Tadi sudah menyaksikan ini adalah video salah satu broker yang sudah berpengalaman lebih dari 22 tahun di Indonesia. Dan broker ini yang mendapatkan izin pertama kali dari pemerintah di bawah Departemen Keuangan boleh menyelenggarakan akun microlot. Artinya sekarang kita bisa melakukan trading 0,01 di broker ini. Dan hal yang menarik ya teman-teman, selama ini kita untuk microlot harus buka akun di luar negeri. Dan sekarang tidak usah susah-susah, teman-teman bisa daftar lewat link yang ada di bawah deskripsi ini teman-teman. Kalau ada kesulitan teman-teman bisa hubungin WA saya. Oke teman-teman, jadi nah menariknya adalah dengan uang 500.000 saja teman-teman sudah bisa melakukan buka akun di broker ini. Artinya dengan modal kecil teman-teman bisa praktekkan strategi trading Anda. Oke, baik. Kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi saya selalu katakan bahwa kalau Anda mau serius terjun di dalam dunia trading, teman-teman tidak bisa hanya andalkan sinyal kiri kanan, tanya sana, tanya sini, atau nonton ini, nonton itu. Itu tidak akan membuat Anda hidup di sini. Tetapi kalau Anda mau serius ini, Anda harus all out, belajar dan cari mentor yang tepat untuk Anda bisa diskusi, bisa konsultasi, ya bisa tentu belajar kelasnya. Oke? Dan bagi teman-teman yang mau ikutin price action di dalam konsep supply demand, teman-teman juga bisa hubungi WhatsApp saya yang ada di dalam deskripsi ini. Oke, teman-teman, sekali lagi tanpa usaha yang keras, teman-teman tidak mungkin bisa berhasil di dunia ini. Saya bukan nakut-nakuti, silakan Anda coba saja kalau nggak percaya. Oke ya? Baik, kita lanjut ya. Apa sih yang dimaksud imbalance? Imbalance itu adalah seperti ini teman-teman, sebuah gerakan harga. Ini ya. Jadi biasanya itu kan misalnya terus harga naik ya. Katakan dia bisa turun misalnya ya, bisa terjadi kayak begini. Lalu terjadi sideways, lalu terjadi sebuah massive move atau gerakan besar misalnya. Ya, biasanya kalau di dalam candlestick ditunjukin di dalam orang bilang marobusu gitu ya. Bisa terjadi kayak begini. Misalnya ya. Ada candle gede. Karena ini supaya enaknya dilihat saya ubah menjadi merah. Nah, caranya saya akan membuat merah saja isinya. Oke ya. Nah. Lalu dia mungkin muncul candle-candle berikut lagi, tapi mungkin bisa jadi ini kecil-kecil ya. Jadi patokan pertama kita adalah teman-teman yang ini nih, gerakan besar ini ya.
bisa jadi diteruskan dengan sideways kecil-kecil lagi ya, atau lanjut lagi gitu ya. Nah, jadi yang disebut ketidakseimbang imbalance itu adalah di sini teman-teman. Ini adalah wilayah imbalansi, ketidakseimbangan harga di sini. Dan ketika harga katakan ya, terus dan kecenderungan harga, ingat ya, bukan 100% teman-teman, jangan nanti kejebak. Kecenderungan harga akan kembali mengisi ketidakseimbangan ini supaya dia seimbang katanya ya. Nah, ini biasanya yang dilakukan di dalam metode order block ya. Nah, baru harga kadang-kadang setelah menyatu ke imbalance dia akan kejar ke order block kita. Nanti saya tunjukin, baru harga bereaksi turun ya. Dan sebaliknya, misal terjadi begini, tahu-tahu terjadi imbalance, tahu-tahu harga drop gitu ya. Oke, dan di sini biasanya didahului oleh order block, lalu harga ini muncul, baru dia muncul lagi. Nah, ini wilayah ketidakseimbangan atau imbalance. Nah, ketika cenderung harga dia akan balik lagi nih, menjemput wilayah-wilayah di sini untuk mengisi imbalance sampai kadang-kadang ketemu order block, kadang-kadang juga tidak ya, harga meluncur lagi. Oke. Seperti apa teman-teman? Mari kita lihat ya di chart. Biar lebih real. Nah, teman-teman lihat ya. Kayak misalnya ini kan ada candle gede kan ya. Ini adalah ketidakseimbangan atau imbalance di sini. Jadi kalau saya taruh misalnya, ini adalah wilayah sampai di sini ya, sampai ketika ada ini. Nah, ini adalah ini ya, ekor ini ya. Setelah ini, artinya setelah dia lepas dari gerakan yang gede, di sini kan terjadi imbalance di sini, oke? Ada ruang di sini, oke? Nah, harga di sini nanti harga akan cenderung ya, cenderung dia akan kejar ke sini, oke? Nah, sampai di atas ini kalau kita lihat di sini kan ada order block juga kan ya? Ini order block ya. Ini ada wilayah-wilayah order block, oke? Nah, kita ada tulis imbalance di sini ya, supaya kita tahu. Bagi teman-teman bilang, boleh nggak saya ini mau trading imbalance? Boleh-boleh saja ya. Ini ada imbalance. Ini adalah order block ya. Oke, kita lihat ya. Nah, harga bergerak tuh ya, dia mulai akan mengejar imbalance. Kita lihat dia tuh boleh turun ya, dia boleh turun. Tuh, dia cenderung ya mengejar kembali. Tuh, mendekati kena kan? Tuh. Nah, apa yang terjadi setelah dia kena? Dia ketemu imbalance, dia menyentuh order block ya, yang di atas. Nah, mulai reaksi turun. Tuh. Nah, ini teman-teman. Turun lagi ya. Ya, dia akan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, di sini juga ada imbalance kan, teman-teman lihat nggak? Ini ada tuh gerakan. Ya, ini ada gerakan besar imbalance yang menyebabkan di sini ada terjadi imbalance ya. Kita ambil dari sini, sebetulnya ini sampai di sini, ini adalah imbalance. Candle di sini sampai di sini ya. Nah, ini adalah wilayah imbalance teman-teman. Oke, ini saya hapus ya. Oke, kita lihat ya. Ini imbalance yang di bawah, dan kita tahu di bawah ada order block di sini. Bentar ya, ini menghalang. Di bawah di sini ada order block. Jadi saya pakai oke. Kita lanjut ya, kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat dia kejar nggak? Meskipun sampai di atas dia kejar nggak? Ini
ruang imbalance ketidakseimbangan. Tuh, kan kena tuh kan? Nah, dia sentuh imbalance, langsung naik kan? Oke, dia kejar itu. Nah, kita lihat apakah dia sampai ke order block nggak. Nah, dia kejar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Kita lihat. Ini call ya. Tuh teman mendekati. Nah, ini sentuh order block kan? Dia mulai naik. Tuh, ya. Naik kan? Ketemu order block. Teman-teman ini masih live nih ya sampai di sini. Jadi ini teman-teman adalah salah satu cara kita melihat karakteristik imbalance yang akan diisi kembali. Nah, kita lihat apakah ada lagi ya. Kita coba lihat pair lain. Oke. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini juga ya, ini terimbalansi kalau saya tadi udah kasih tanda. Kalau kita melihat, teman-teman lihat nah, ini ada gerakan besar kan? Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya juga order block dan ini sebenarnya imbalance ya sampai di sini, cuman dia baru bentar dia masuk sampai kejar order block baru itu. Kemudian kita lihat mana lagi ya. Kita lihat. Jadi teman-teman ini adalah imbalance ya, teman-teman ya. Ini masih live ya, kita lihat ya. Ini kan terjadi tuh massive move ya, gerakan gede. Berarti ini kita lihat dari ekor sini sampai di sini ya. Sampai di sini sebetulnya ini adalah ya, ada orang sampai ke ekor sini ya, bolehlah antara ekor sini maksudnya ini ya, wick ini atau sampai body boleh-boleh saja teman-teman ya. Oke, yang penting kan dari situ. Nah, teman-teman lihat ya, dia sampai sini dia mengejar sampai imbalance mulai turun, jadi kemungkinan kalau dia kejar order block yang ada di atas sini, baru dia akan reaksi turun lagi. Oke. Teman-teman bisa pantau ini masih live ya. Oke teman-teman, ini adalah karakteristik atau strategi imbalance di dalam strategi order block. Oke teman-teman, semoga bisa membantu. Salam sukses, salam profit buat kita semua.